Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian semua di tengah PPKM ini? Saya harap semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya harap juga corona ini cepat berlalu agar lingkungan, situasi semua kembali normal. Karena jujur saya sendiri pun sedikit risih dengan keadaan sekarang ini yang dimana-mana itu semakin susah untuk ngapa-ngapain. Dan oh iya, sudah sejak lama kayaknya sejak saya itu recordnya sendirian. Karena beberapa podcast saya yang kemarin itu selalu ada teman-teman yang lain saya ajak. Dan mungkin kalau saya lagi record sendirian, teman-teman lihatnya saya kayak kalem, kayak cool. Tapi waktu saya lagi sama-sama mereka itu kayak orang yang yang lagi liar. Ya itulah karena saya memang kalau ketemu dengan orang-orang yang satu circle, satu frekuensi, pasti selalu bawaannya ya kayak gitu. Tapi kalau pas lagi sendirian, ya ngapain saya coba liar-liar gitu kan gak ada gunanya. Di sini kan pas saya lagi record tuh sendirian. Ya terus buat topik kali ini kita akan bakalan ngomong sedikit makna atau pelajaran yang gue dapat dari patah hati. Dan apa yang gue dapat dari patah hati itu ada pelajaran hidup, ada juga sakit. Karena ya itu kan, semua orang pasti akan mengalami yang namanya sakit, galau, kecewa ketika mereka mengalami patah hati. Dan gue jujur juga punya banyak pengalaman patah hati. Mungkin dari cinta yang gak kesampaian, mungkin dari cinta yang bertepuk sebelah tangan, mungkin dari waktu gue mencintai sahabat gue sendiri. Jadi gue mungkin akan gue buat di podcast selanjutnya. Dulu gue pernah mencintai sahabat sendiri, dan ya ujung-ujungnya tragis. Itulah sebabnya gue gak membiarkan diri gue untuk mencintai sahabat-sahabat gue lagi, yang khususnya cewek ya, bukan yang cowok. Mereka mungkin kan. Dan dulu itu kayaknya gue gak menyelesaikannya secara baik-baik, sehingga sekarang kami terlihat seperti orang asing yang gak kenal lagi, padahal dulunya itu teleponan setiap hari. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan yang mungkin lagi pacaran dan ngerasa mungkin udah gak cocok lagi satu sama lain, tolong kalau emang merasa gak cocok, merasa gak bisa lagi ngelanjutin hubungan itu, mending diomongin baik-baik daripada kalian harus salah satunya ada yang selingkuh, salah satunya ada yang tiba-tiba menghilang, sehingga hal-hal seperti itu menyebabkan trauma yang berkepanjangan di kemudian hari, yang mungkin si cowoknya atau si ceweknya yang diputuskan agak susah untuk membuka hatinya kepada orang lain lagi. Jadi ada baiknya itu diselesaikan secara baik-baik saja. Meskipun aku tahu bahwa tidak ada yang baik-baik saja dengan perpisahan. Tapi dulu gue juga agak susah untuk kembali mencintai orang. Karena dulu butuh bertahun-tahun bagi gue sendiri untuk melupakan cinta pertama gue. Kalau kalian sering dengerin podcast gue, itu gue butuh waktu sangat lama untuk bisa move on. Dan mungkin setiap orang itu ya berbeda-beda sakitnya, berbeda-beda patah hati yang mereka alami. Ada orang yang kuat, ada orang yang mungkin tidak terlalu kuat, ada orang yang butuh waktu mungkin 1 minggu aja, ada yang mungkin butuh waktu 1 bulan, 1 tahun, mungkin bertahun-tahun. Tapi seperti yang gue percaya yang istilahnya itu waktu akan menyembuhkan, gue percaya itu. Karena
bagi gua kita akan sembuh sesegera mungkin, berapapun lama waktunya. Untuk teman-teman yang baru saja patah hati, mungkin baru diputusin, baru ditolak, mungkin ini adalah waktu yang tepat bagi teman-teman sekarang untuk bersikap tidak baik-baik saja. Teman-teman bebas untuk bersedih, teman-teman bebas untuk menangis sekencang mungkin, teman-teman bebas untuk makan mungkin sebanyak mungkin. Karena tidak ada salahnya kalian untuk bersedih. Begini ya, bagi saya, kita menangis waktu kita kehilangan seseorang yang kita sayangi. Ketika orang yang kita sayangi dipanggil Tuhan, mereka pergi, kita menangis. Dan tidak ada salahnya bagi kita untuk menangisi cinta yang telah kita bunuh. Jadi it's okay untuk menjadi orang-orang yang tidak baik-baik saja. Teruslah menangis kapanpun kamu mau, teruslah galau kapanpun kamu mau, sampai nanti tiba saatnya kamu akan bosan untuk terus-terusan bersedih, kamu akan bosan untuk terus-terusan galau. Dan itulah momennya waktu yang telah menyembuhkanmu dari masa lalumu. Dan ketika kamu sudah sembuh, sudah berbahagia, sudah tidak lagi memikirkan dia, aku tahu mungkin akan ada sedikit kenang-kenangan yang terbesit di pikiran kalian ketika melihat dia atau melihat barang-barang atau tempat yang pernah kunjungi atau beli. Mungkin itu akan mengingatkan dia, karena aku percaya bahwa orang-orang patah hati itu bukan karena orangnya, tetapi karena kenangannya. Banyak orang yang ingin balikan, orang yang udah tidak tahan untuk putus itu karena kenangannya. Orang-orang susah untuk move on karena kenangannya. Kenangan waktu mereka masih bersama, masih boncengan mungkin, melakukan hal-hal yang romantis berdua, dan ketika putus, mereka perlu waktu untuk beradaptasi. Dan saya percaya tidak ada yang baik-baik saja dengan hal yang baru dalam hidup kita. Kita perlu waktu untuk menerima hal-hal yang baru itu, untuk masuk ke dalam hidup kita dan terbiasa dengan hal itu. Jadi kalau kalian mungkin masih bertemu dengan orang itu atau masih kepikiran suatu saat, terima saja pikiran itu dan jangan mencoba untuk melupakannya. Semakin sering kamu atau semakin keras kamu melupakannya, maka kamu akan semakin keras juga kamu akan kembali mengingat kenangan itu dan membuat kamu tersakiti lagi. Tapi percayalah, mungkin setelah waktu yang begitu lama ini kamu terus bersedih, terus berpikir, kenapa sih dia meninggalkan saya? Aku pikir dia adalah orang yang terbaik, aku pikir dia adalah orang satu-satunya dalam hidupku, aku pikir dia adalah jodohku, dan rasanya gak akan ada lagi orang yang bisa menggantikan dia dalam hidupku. Rasanya gak akan ada lagi orang yang bisa seperti dia datang dalam hidupku. Percayalah bahwa suatu saat nanti akan ada orang yang datang yang kamu gak akan sangka-sangka dia, tapi ternyata dialah orang yang satu-satunya dalam hidupmu. She or he maybe is the one in your life. Dia akan datang dan dia akan melengkapi hidupmu. Dia mungkin akan menjadi orang yang terbaik bagi kamu, dan itu hanya soal waktu bagi kamu untuk menunggu. Dan satu hal yang penting aku ingin sampaikan kepada kalian semua yang baru saja patah hati, kadang-kadang kita ketika kita mencintai seseorang kita lupa. Begini ya, ketika kita ini kan bebas untuk mencintai semua orang, tapi kita juga bebas untuk ditolak oleh semua orang. Jadi ketika kita siap untuk mencintai orang ini, maka itu artinya kita siap untuk ditolak dia juga. Banyak orang yang terlalu berekspektasi tinggi ketika mereka mencintai seseorang, tetapi ketika ekspektasinya itu tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi, mereka merasakan sakit yang begitu dalam. So, ketika kita sudah siap untuk mencintai seseorang, maka kita juga harus siap untuk ditolak oleh dia. Dan jangan jatuh cinta ketika kita butuh. Ini serius. Jangan kamu mencintai seseorang atau ingin berpacaran dengan seseorang karena kamu membutuhkan,
hal itu untuk memenuhi kebutuhan biologis kamu. Aku berbicara konteks biologis bukan tentang hal yang negatif ya, tetapi tentang hal yang positif. Jangan kamu ingin memulai suatu hubungan karena kamu membutuhkan hal itu, tetapi mulailah itu ketika kamu sudah siap. Jangan mencari kebahagiaan dari orang lain sebelum kamu bisa membahagiakan dirimu sendiri. Ibaratnya itu kamu ingin pacaran, yaitu artinya kamu sudah bahagia dengan dirimu sendiri dan kamu ingin berbagi kebahagiaanmu dengan orang lain. Bukan karena kamu butuh kebahagiaan dari orang lain untuk diisi dalam hidupmu. Karena kalau kamu berpikir seperti itu, ketika kamu diputuskan, kamu akan sakit. Maka jangan pernah mencintai, bagi aku memegang prinsip jangan pernah mencintai seseorang 100%. Tolong sisakan 1% saja dalam hidupmu, bukan untuk dia. Sehingga ketika dia meninggalkanmu, maka kamu masih punya 1% ini untuk kamu perjuangkan bagi dirimu sendiri. Jadi jangan mencintai orang 100%. Jangan memberikan hidupmu 100% untuk orang yang belum menjadi pasangan hidup untuk selamanya. Kalau kalian masih pacaran, setidaknya sisakan 1% dalam hidupmu untuk dirimu sendiri, bukan untuk dia. Sehingga ketika kalian berpisah, kamu masih punya 1% untuk diperjuangkan dalam hidupmu. Dan itulah yang bisa aku bagikan sedikit tentang patah hati. Mungkin di podcast lain waktu aku akan menceritakan nggak secara detail ya, sedikit aja tentang tragedi ketika kita mencintai sahabat sendiri mungkin, dan kita akan sedikit bicara tentang podcast yang membahas tentang PDKT. Tapi untuk patah hati, aku tahu untuk kalian semua yang sedang patah hati sekarang tidak ada yang baik-baik saja. Kalian butuh waktu untuk bersedih, untuk menangis, untuk kecewa. Tapi setelah kalian bosan dengan semua hal itu, inilah saatnya kalian akan bangkit lagi. Karena kalian harus berpikir juga sebelum kalian kenal dengan dia, kalian udah bisa hidup tanpa dia. Kalian tuh udah bisa nafas tanpa dia. Dan saya yakin ketika kalian berpisah dengan dia pun, kalian masih tetap bisa hidup dengan dia. Ini cuma soal beradaptasi aja, dimana kamu harus menyesuaikan dirimu dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang tanpa dia lagi, dan hanya tentang dirimu sendiri. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.